Hai pemirsa, balik lagi di Reca Buntung Channel, channelnya Jogja. Nah, di episode kali ini masih barengan sama Alia Nova dan juga Galuh Permana. Wih, kalau di minggu kemarin Mas Galuh yang udah cerita, nah di minggu kali ini, di episode kali ini Alia yang bakal cerita sama pemirsa gitu ya. Cerita tentang apa ini? Ini cerita tentang misteri dong, Wih, tentunya. misteri, Pengalaman asik. yang langsung dialami oleh bulenya Alia, iya, kan waktu masih muda waktu itu, Iya. gitu. Jadi seperti apa ceritanya? Hayu langsung kita simak. Tapi jangan lupa ya pemirsa ya, buat subscribe, kemudian juga komen, like, share, dan juga nyalain loncengnya biar pemirsa selalu dapat notifikasi nyalain kalau lonceng. kita upload video baru. Biar Teng, teng, gitu ya. Oke, kalau gitu ini dia cerita selengkapnya. Oke, Mas Galuh. Ya. Jadi ini sebenarnya ceritanya itu datang dari bulenya Alia, Iya, gitu iya. ya. Jadi bulenya Alia ini memang dulu lahir dan besar di salah satu desa yang ada di wilayah Jawa Tengah. Desa ini berada di salah satu wilayah kabupaten di Jawa Tengah dan berada dekat dengan pantai. Pantainya indah karena dikelilingi pantai. Jadi di Pantai pesisir selatan lah ya. atau pantai utara nih? Jatuhnya mana kalau daerah sana ya? Jawa Oh. Jawa Tengahan. Pantainya pasir putih. Oh, oke. Pantainya pasir putih gitu lah. Karena berada di kawasan pantai dan juga pegunungan, maka tanahnya itu memang tanah kapur. Iya. Gitu ya. Tanahnya itu tanah kapur. Kemudian di sana orang tuh nggak bisa bikin sumur kayak di tempat kita ini di Jogja gitu kan. Jadi air di sana itu ketika musim kemarau biasanya beli pakai tangki gitu loh Mas, ya kan, dipakai tangki atau mereka juga punya waduk, danau dan beberapa sumber air di wilayah desa tersebut. Nah, waktu bulenya Alia masih muda itu bahkan listrik pun masih Belum masuk ya? Atau udah masuk tapi emang ada orang-orang tertentu yang mempunyai listrik atau gimana? Kayaknya itu sudah masuk karena waktu itu ya, waktu Alia TK ke tempat simbah, itu kan berarti kan ke tempat simbahnya Alia kan. Ke tempat simbah itu sudah ada TV. Tapi TV-nya itu yang punya satu dusun itu hanya satu orang. Jadi kayak kita nonton bareng-bareng gitu loh, rame-rame gitu. Jadi kemungkinan listrik waktu itu mungkin sudah masuk, cuman memang belum merata gitu ya. Dan wilayahnya pun masih rumahnya jarang-jarang kan, kalau misalnya berjauhan ya? Berjauhan kan, ya, modelnya kan kayak gunung kapur gitu. Jadi kayak sekapling gitu. Ya, Jadi ya, rumahnya tuh jauh gitu loh. Nggak bisa yang kalau kita kan mengelompok ya gitu. Nah itu rumahnya tuh jaraknya jauh-jauh. Nah masyarakat di desa itu kalau siang itu mereka bertani ke ladang gitu kan, bercocok tanam gitu. Memang yang ditanam tuh kayak lebih ke kayak kacang, kemudian karena kan memang airnya kan dikit ya di sana. Jadi kalau kayaknya nanam padi itu setahun tuh hanya sekali atau berapa kali lah gitu. Susah ya? Iya, dan susah gitu. Jadi ditanam jagung, kacang dan lain sebagainya. Nah, cerita ini terjadi ketika setelah musim panen. Jadi setelah musim panen, tegalannya istilahnya itu kan kosong. Habis panen kacang kan kosong. Habis panen kacang itu kan kosong ya. Nah, terus habis itu kan jadi kayak tanah lapang gitu nggak sih Mas? Kebayang nggak? Jadi kayak tanah lapang yang biasanya buat main sepak bola dan lain sebagainya. Nah, waktu itu posisinya habis maghrib, bulenya Alia ini bareng sama Simbah, Mbak Putri, kemudian sama beberapa tetangga gitu ya. Rame-rame pastinya 3 orang, iya. Tapi hanya tetangganya 3 orang yang rumah-rumah deket situ, sama Simbahnya Alia satu, sama bulenya Alia. Jadi totalnya ada 5 orang. 5 orang ini habis maghrib mereka mau ngambil air. Mau ngambil air ke kayak waduk atau apalah, karena deket salah satu waduk yang terkenal juga di Jawa Tengah gitu. Nah terus mereka ngambil air lah biasanya untuk ditaruh di bak mandi, ya kan, pakai yang bak yang besar banget itu. Nah memang janjian habis maghrib. Nah mereka keluar lah habis maghrib, keluar jalan. Butuh waktu lama untuk sampai menuju ke waduknya itu gitu ya, kurang lebih sekitar setengah jam kalau jalan. Kemudian mereka bawa kayak jerigen, tapi
yang dipanggul. Jerigen iya. tapi yang dipanggul jadi kayak bisa bawa 2 gitu loh. Nah, terus habis itu sampailah mereka tuh ketika menuju ke waduk itu harus melewati tegalan yang barusan dipanen itu gitu kan. Kemudian mereka jalan lewat situ. Nah, berlima ini gitu awalnya nggak ngerasa apa-apa gitu. Tiba-tiba ketika sampai di tegalan tersebut ada orang ketawa. Yes. Ya kan? Iya, karena ada humor mungkin. Tiba-tiba aja ketawa. Nah, mungkin dengerin kali ya, mungkin sepanjang jalan tuh 5 cerita orang apa itu gitu. denger semua itu. 5 orang itu dengar semua gitu kan. Ketawanya tuh kayak besar gitu loh, kayak menggema. Tapi kan kalau Neng Alas itu kan memang suara kita kan jadi kayak menggema Ya, gitu nggak sih? mengeho. Ya, mengeho gitu Iya. ya. Nah, iya, jadi suaranya besar menggema seperti itu. Dikiranya ada orang. Ya. Mereka stop dulu lah gitu kan. Kemudian dikira, siapa gitu ya, mungkin ya. Suaranya tuh cowok gitu Oh. loh. Mungkin dikiranya siapa gitu kan. Mereka berhenti dulu. Sik, Kayak sapa gitu kan. Maksudnya biasa tuh kan nih. Iya. Sapa orang medeni lo gitu kan. Padahal waktu itu 5 orang itu gelap ya. gelap karena kan lampu juga nggak ada ya waktu itu kan di area. Terus itu bawa area kayak tegalan senter gitu. atau apa gitu? Enggak bawa ya? Enggak bawa karena memang ada lampu tapi lampunya tuh kayak kecil-kecil, lampu jalan yang memang cuma diusahakan sama warga gitu loh. Ya remang Pakai gitu. kayak templo apa namanya? Apa ya namanya ya? Templo. Apa kayak sentir mungkin ya. Ya kecil-kecil gitu. Kalau sentir iya. kan dari ini ya. Itu Iya. tuh kayak bohlam yang oren-oren gitu loh. Oh, iya. Ya, cuman kayak gitu-gitu kan. Nah, terus habis itu, tapi kan itu di tengah tegalan ya. Jadi di tengah tegalan itu kan nggak ada lampu. Mau dipasangnya Dibulak gimana? gitu ya. Iya. Jadi cuman mengandalkan langit Iya. aja gitu lah. Terus habis itu mereka berlima ini kan bingung. Siapa kui gitu. Dan pastinya berhenti kan. Iya, pasti berhenti. Tapi kan mereka berlima nih, jadi nggak begitu takut-takut banget lah ya gitu. Iya. Siapa kui gitu. Gak ada yang jawab. Orang medeni gitulah. Biasalah kayak orang-orang waktu itu. Dia ketawa lagi waktu itu. Semakin ini ya. Semakin kenceng ketawanya. Jadi kan 5 orang itu kan tambah kaget gitu kan. Terus mereka udah mulai nyadar kalau nggak bener nih. Ini nggak beres nih gitu. Kalau orang pun pasti kelihatan kan, karena kan di situ juga nggak ada pohon besar atau apa karena tegalan gitu loh. Kalau orang pun pasti bakal kelihatan gitu sembunyi di mana. Nah, terus habis itu akhirnya mereka tetap jalan. Mereka jalan. Habis ketawa yang kedua itu mereka jalan melakukan gitu ya mungkin ya. Mereka jalan. Nah, nggak lama kemudian dari arah depan. Jadi mereka kan jalan ke arah gini ya. Iya. Ke arah gini. Dari arah berlawanan gitu ya. Iya, dari arah berlawanan itu mereka melihat seperti bola api. Bola api itu suatu gede gitu pokoknya, katanya kelihatannya dari jauh gitu loh. Bola api katanya. Lah, datangnya itu dari lawan arahnya mereka, kayak seakan-akan itu ngejar mereka gitu loh. Nah, terus akhirnya mereka berhenti, terus ngelihat dulu si bola apinya ini ke arah mana gitu. Ternyata bola apinya ini ke arah mereka gitu. Terus akhirnya mereka larilah tunggang langgang sampai ke rumah dan tidak jadi mengambil air. Padahal itu sudah berapa jauh itu? Apanya? Dari rumah? Lumayan jauh ya, karena kan perjalanan dari rumah ke tempat ngambil airnya itu kan kurang lebih setengah jam ya. Ya mungkin sudah setengah perjalanan waktu itu ya, karena kan kalau di sekitar rumah kan masih kompleks dusun. Nah, biasanya memang di tempat itu kalau misalnya kompleks dusun. Terus habis itu jalan jauh itu baru nanti sampailah kita ke tegalan. Terus jalan jauh lagi sampailah kita ke tempat sumber air terus ke sana lagi ke pantai kayak gitu. Itu pada minta tolong nggak itu? Ya mereka pada lari lah, tapi di tengah seperti itu ya kan, maksudnya siapa yang mau nolongin gitu kan, karena jauh dari perumahan warga juga gitu kan, jadi nggak ada yang nolongin. Jadi akhirnya mereka pokoknya mereka lari secepat mungkin, kata buleku. Pokoknya udah lari
udah mau masuk ke area perumahan warga, rumah-rumahnya warga, itu udah nggak ada ternyata, ditengok ke belakang. Pokoknya kata bule udah nggak sempet lah nengok ke belakang, itu udah nggak sempet, yang penting lari sekencang-kencangnya gitu. Karena iya, dan lucunya memang kenapa harus berhenti dulu gitu loh, karena mereka memastikan dulu, memastikan itu bola apinya tuh lari kemana gitu kan, ternyata lari ke arah mereka gitu loh. Iya, takutnya apa, misalnya kayak jelong atau apa gitu kan, tapi ternyata itu bola api, setelah mendekat itu kayak bola api gitu. Bentuknya bulat, terus ada mungkin apinya. Kalau zaman sekarang ada itu yang bola-bola api gitu. Namanya apa? Itu yang dimainin Ronaldo untuk iklan itu kan bola api juga. Oh iya, ada bola apinya juga. Betul juga ya. Jadi itu tadi pemirsa cerita Alia, tapi kejadian ini tentunya sudah terjadi amat sangat lama gitu, di mana saat itu juga mungkin di wilayah desa tersebut belum terjangkau listrik. Kalau Kemudian sekarang mungkin udah ini ya, udah gilar-gilar kayaknya listriknya gitu ya. Apalagi pembangunan jalannya pun udah bagus gitu ya. Seperti itu pemirsa, kejadian-kejadian zaman dulu yang bisa kita ceritakan sekarang, semoga bisa menjadi pembelajaran untuk kita untuk lebih berhati-hati lagi dimanapun kita berada. Dan terima kasih banyak buat yang udah nonton. Jangan lupa buat subscribe, buat like, buat komen, share, dan juga nyalain notifikasinya biar pemirsa selalu dapat update kalau kita upload video baru. Sekarang saatnya saya Lianova pamit, dan saya Galuh Permana juga pamit ya. Kita jumpa lagi di lain kesempatan, dan parang.